warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kita bisa melihat di sampingnya teman-teman. Apa yang kemudian harus kita lihat di samping? Yaitu ibu-ibu. Lagi duduk di terpal lah. Ngapain ibu-ibu nih duduk di terpal? Kita akan melihat ya, tanpa kita bisa sadari, pendeta Risuli Lubis melakukan gerakan. Gerakan apa yang dilakukan? Pembagian nasi kotak dengan mendalihkan kebaikan sejati Kristus. Yang membuat ibu-ibu ini yang bahkan yang darinya Islam yang kemudian memilih murtad dan beriman kepada Tuhan Yesus versinya Kristen. Lalu hebatnya tokoh separatis kita yaitu Ko Julius HMC memperjuangkan hak keislaman, di mana setiap orang harus tahu bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar hanya Islam semata. Lalu kemudian apa gerakan yang dilakukan oleh Ko Julius? Beliau pergi bersama Demian, langsung bertemu, dan kalau pendeta Risuli Lubis, jalur bagi nasi kotak di counter langsung oleh Ko Julius dengan bagi nasi kotak juga. Nah, mari sama-sama kita saksikan videonya teman-teman. Let's go. Jawab lah ya. Gue kasih kuis Kristen dulu kayaknya. Hah? Ya udah terserah. Siapa yang bisa baca Yasin? Saya. Wih. Tuh, Hah? percaya sini. 50 aja. Oke Bu. Tuh, siapa bisa baca Yasin? Saya. Ini orang ini adalah ibu-ibu ya, yang dari lahirnya Islam loh, memilih murtad hanya karena perut. Lalu di mana kepedulian kita? Ya, jadi mereka mengambil satu langkah. Ya udah, kalau memang memurtadkan orang ya dengan cara yang paling dibutuhkan, maka mereka datang mencari satu titik ataupun celah kebutuhan. Akhirnya mencukupi kebutuhan, mereka memilih murtad dan menanamkan sistem agama mereka kepada orang-orang yang tertinggal ini. Mari kita lihat. Siapa yang bisa jawab? Nabi Ada di dalam mobil sih. Islam yang belum meninggal dan diangkat ke langit. Tunggu. Bisa Almasih. Oke, Tuh, sini. masih. Tapi ini dari Kristen ya benar? Oh, bisa jawab kali ya. Tuh, bodoh amat. Saya Islam. Oh, Islam apa tuh? Islam. Oh, awalnya Tunggu. Bisa Almasih. Tuh. Nggak percaya, ibu ini bentar lagi bakal ini loh, bakal debat sama Demian. Kata dia, nanti aja, nonton aja. Dia memilih murtad loh, dengan suaminya yang Katolik. Jadi liciknya kekristenan ini ya, menawarkan keagamaan kalau bukan daripada jalur kawinisasi, jalur kenyangisasi. Itu udah pasti teman-teman. Begitu prihatin ya teman-teman. Oke, sini. Tapi ini dari Kristen ya benar? Oh, bisa jawab kali ya. Islam. Saya Islam. Oh, Islam apa tuh? Islam. Oh, awalnya Islam. Ya. Bapak saya Katolik. Sekarang Saya ikut nenek saya dari kecil Islam. Ya, Saya Islam. bapak saya Katolik. Langsung oh, ya. calonnya salib tapi. Iya, tapi saya dulunya Islam. Oh, dulunya Islam. Oh, Murtadin, murtad teman-teman. itu ya. Sekarang ikut karena begini. Gimana? Murtad gimana? Saya tidak kenapa bisa murtad karena di agama sebelumnya maaf ya, maaf. Oh iya. Tidak ada yang menjanjikan jalan kebenaran itu apa insya. Tuh. Doktrin gereja udah mulai ditanam. Teman-teman. Liciknya mereka datang membagikan sembako makanan. Bukan karena keprihatinan saja, tapi karena faktor misioneris mereka. Yaitu dengan dalil Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk, sampai ke kecoa, sampai ke nyamuk. Sampaikan semua. Ini yang terjadi. Murtadin. Insya Allah. Hanya Yesuslah jalan kebenaran. Ya, jadi di Kristen tadi kita ya. Bukan kecil Tuh, hati, debat, saya Dem. maaf. Saya kan boleh kan, karena di Al-Quran juga ada kan, yang terkemuka pertama di dunia dan di akhirat itu cuma Isa Al-Masih. Sama Isa Al-Masih. Akhirnya, fitnahan daripada kekristenan pasti kalian tahu ya. Biasanya Kristen itu memfitnah daripada ayat wajiham fid dunya wal akhirah. Isa itu terkemuka di langit dan bumi. Ya, kita lihat ayatnya sama-sama teman-teman. Ntar saya buka dulu ya panel datanya. Oke. Saya buka panel data dulu ya. Nah, kita perhatikan. Ini yang biasanya difitnah oleh Kristen. Wajihan. Wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, ini sering dibuka
yaitu Ali Imran 45 teman-teman. Kita buka sama-sama ya, Ali Imran 45. Kita tampilkan datanya dulu, sabar. Bukan ini. Oh ya, ini, benar. Oke. Ali Imran 45. Nih. Ibu-ibu ini ataupun kaum-kaum muslimin kita yang tidak tahu apa-apa itu. Tapi kemudian mereka mengkonsumsi hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Apa yang kemudian mereka konsumsi? Hal-hal yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryam, innallahu yusyarriku bi kalimati minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Tanpa pengetahuan ilmu, pendeta lalu datang membawa ayat ini untuk menubuatkan dewa sesat versi mereka, Aboda Zarah versi Yahudi. Apa yang mereka nubuatkan? Lihatlah ibu, ya, sesungguhnya digembirakan dengan sosok lahir Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih dengan kalimat daripadanya. Langsung difitnah dengan membawa pasti Yohanes 1 ayat 1, ya, bahwa firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Dicocokologi Al-Quran, ya, dengan Bible, hingga kemudian apa? Membuka pikiran mereka untuk menerima kekristenan. Lihat ibu, ada nggak Nabi Muhammad terkemuka di dunia akhirat? Tidak ada. Siapa yang terkemuka? Isa Al-Masih, bu. Siapa? Ibnu Maryam, bu. Kenapa? Wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di langit dan di dunia dan akhirat. Kenapa, bu? Karena dia firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di dalam kitab kami disebutkan seperti itu. Ya kan? Padahal jelas-jelas di sini wa minal muqarrabin. Minal, kata min itu namanya huruf jar. Kata min ini ada yang berfaedah ba'diyah, ada yang berfaedah dorfiyah, ada yang berfaedah apa lagi? Berfaedah ghayah, ada satu lagi berfaedah min itu apa lagi? Pokoknya kayak gitulah salah satunya. Salah satunya ba'diyah dan sebagian daripada yang didekatkan kepada Allah. Makanya dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Nah, kalau kita tinjau daripada makna min ini artinya sebagian. Contoh, wa minhum, dan sebagian daripada mereka itu. Wa minkum, dan sebagian daripada kamu. Nah, kan ada beberapa ayat Al-Quran yang artinya wa minkum, dan sebagian daripada kamu ada yang beriman. Wa minkum la yu'minu billah, misalnya gitu. Jadi min di situ berfaedah ba'diyah, ada makna sebagian. Jadi tanpa dasar kita menjelaskan ini kepada mereka, penjelasan daripada tafsir Al-Quran, rentan daripada mereka kemudian akan mengatakan Al-Quran sebagai penguat dalil ketuhanan dan aboda zarah mereka. Apa aboda zarah? Para rabi Yahudi mengatakan kepada penyembahan Yesus Kristus aboda zarah. Apa itu? Penyembahan dewa sesat. Ya, wa minal muqarrabin, tanpa harus diartikan. Padahal kalau kita meninjau ayat selanjutnya, Nah, padahal ini udah jelas-jelas ya disebutkan bahwa wa minal muqarrabin, sebagian daripada yang didekatkan kepada Allah. Artinya apa? Sekarang kalau kita ingin kemudian berpikir, teman-teman, apa yang kemudian kita pikirkan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu lakin syubbiha lahum. Ketika Yahudi mengatakan Isa telah kami rajam, wa ma qataluhu. Oh, kata Nasrani, telah kami salib, wa ma salabuhu lakin syubbiha lahum. Telah kami serupakan sesuai dengan Mazmur 91 ayat 8. Ya. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Di dalam peristiwa penyaliban di mana Yesus sedang menonton pembalasan terhadap orang fasik, Isa Al-Masih sedang menonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu orang yang dibisiki iblis. Siapa yang dibisiki iblis? Yudas. Untuk apa? Menjual Yesus. Menjual Yesus untuk apa? Disalib. Itulah. Jadi orang tersebut yang fasik tersebut kemudian menggantikan Yesus untuk disalibkan. Karena di dalam Amsal 11 ayat 8 disebutkan orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Jelas. Berarti Yesus dalam peristiwa penyaliban hanya menonton dari kejauhan pembalasan terhadap orang fasik. Lalu yang kita prihatinkan ibu-ibu ini, teman-teman. Ya, udah mari kita saksikan. Ya, kalau menurut Islam bisa Al-Masih mati diangkat ke surga. Kalau menurut kami kan dia mati untuk menebus dosa kita.
Oh, jadi dosanya ditebus. Bukan manusia ya? dosanya, bukan begitu. Banyak ceritanya kalau Banyak cerita. belajar itu saya belajarin. Nanti diajarin. Malah saya Mau dimurtadin demi ya. Karena nggak ada yang menjamin siapa yang masuk surga. Muhammad aja tidak menjamin. berarti pengen dijamin ya. Iya dong. Dijaminnya sama Yes. Dulunya di mulut ibu ini pasti sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia berani mengatakan, siapa yang berani menjamin masuk surga? Muhammad aja nggak menjamin. Camkan itu. Muhammad saja tidak menjamin. Camkan itu. Daripada seorang muslim yang kemudian memilih murtad dengan jalur datangnya misionaris, menampakkan Al-Quran, memfitnah Al-Quran, menghina Al-Quran, menampakkan penghinaan Al-Quran, mencocokologi ke Bible. Kemudian apa yang terjadi? Mereka lebih percaya Bible daripada Al-Quran. Mereka lebih percaya pendapat-pendapat Nasrani, pendapat Paulus daripada Al-Quran. sama Nabi Isa. Terserah. Oke. Ya nggak apa-apa, Tempat laku yang diri masih tinggal jadi. masih Tapi ada. sebenarnya Benar, enggak kembalian. keselamatan. Ini Bu, Oh, terima kasih. menarik teman-teman. Oke. Tadi yang ngejawab kita kasih kuis dari Islam, tapi yang ngejawab Kristen. Tuh. Teman-teman Muslim jangan salah ya. Ya. Namanya siapa? Angsilia. Wah, semoga Tuhan menjawab Tuhan ya. Sebenarnya mereka ini adalah orang yang terombang-ambing ya teman-teman. Itu buktinya apa? Siapa yang diselamatkan, ya diserupakan, diangkat ke langit Nabi Isa, padahal yang jawab Kristen. Jadi menunjukkan apa? Tidak ada keimanan yang kuat bagi mereka. Apa yang paling menguntungkan, itu yang paling dipegang. Tuhannya Yesus menjamah. Ya, jalan yang benar ya. Semoga dijamah ya. Bu. Ya, amin mas, Tuhan Yesus berkati. Tuh, dibaptis lagi. Tuh, Ada pertanyaan lagi. dibaptis. Si Goldian. Boleh jawab lagi ya mas? Ya, kasihan teman-temannya. Yang hafal rukun Islam siapa? Saya. Woi, Ada. Ngeri. Ya udah. Nenek. Boleh bisa kalimat pertama. Ya saja. Ngeri. Mana yang Islam? Aduh. wih, yang Kristen jago-jago guys. Dua Yang sahadat. Kristen juga ya. Pertama apa? Membaca dua sahadat. Kedua Apa siapa? apa kalimat syahadatnya? Satu Allah ilaha illallah. Satu Allah ilaha illallah. Tuh. Jangan Jangan. mendirikan sholat. Oke, mendirikan sholat. Ketiga, kita menjalankan kewajiban puasa. Empat, Keempat, kita menaikkan zakat. Kelima, menaikkan haji. menaikkan haji. Siap. Siapa namanya? Ibu Kristen. Ibu Ida. Murtad juga ini. Kristen. Dari Islam masuk Kristen. Oh, Betul, murtad dari Islam juga masuk ya, Kristen. Ibu ya. Dari Islam masuk Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Dari Islam masuk Kristen. Hanya karena cocokologi memfitnah Al-Quran, mencampurkan dengan Bible. Gimana kepedulian kita, guys? Diam saja, nonton dan tertawa? Astagfirullah, Masya Allah ya. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Pertanyaan Kristen menarik. Kebetulan di kami ada beberapa dari Kristen dan Islam ya, yang belajar tentang Kristen. Wih, Doa Bapak kami loh. Adiknya Yesus siapa yang dipilih jadi Rasul? Siapa yang mau jawab? hah. Yang Kristennya nggak tahu. Ibu ini yang Islamnya dia bisa jawab semua. Yang Kristen keluar muncrat aku guys. Yang Kristennya dia nggak tahu. Kalau yang Islam dia bisa jawab semua. Bayangin. Keselamatan. Dari kecil sampai saya aliyah, tamatannya juga saya nggak ngerti. Wah, tamatan Ada aliyah. Yesus nggak ada yang tahu. Hah? Adiknya Yesus siapa? Gocap lagi nih. Oh, Yesus punya adik, jangan salah. Loh, Maria punya anak yang lain. Iya. Mariam nikah sama Yosef, sama Yusuf punya anak yang lain. Ada yang tahu siapa? Salah. Oh, Ayo, rumah yang nggak ada yang tahu ke Kristen. Siapa Pak? Yosua. Masih belum. Tuh. Masih belum. Kalau Islam aja orang ini tahu. Karena memang sejatinya Loh, Islam. nggak ada yang tahu adiknya Yesus. Loh, dari Kristen gak ada yang tahu adiknya Yesus. nih, mana? Wah, Kristen gimana ini? Siapa adiknya?
Yang Kristen asli, yang Kristen. Kalau istrinya Muhammad ada berapa? 11. Tuh. Saya tahu. Gak ada yang tahu teman-teman, mana tahu, Siapa yang bisa? Lu bisa. mana tahu mereka di rumah sholat, masih sholat gitu. Paulus. Ketik Google. Ayo belajar ketik Google. Ciri nabi palsu dia yang disebut Yesus itu menyeberangi lautan. Kasih ayatnya lo hafal nggak? Apa? Sini. Ibu dari Islam ya? Dia dari Kristen Islam. Oh dari Islam. Oh dia mau Allah, Namanya? Ya, namanya itu dari Kristen ke Islam, mau Allah juga ada. Maria Indukina, dari Kristen ke Islam ya. Simon dan Yudas. Siapa tadi adiknya Yesus? Yusuf ayahnya, salah. Yusuf ayahnya Yesus. Tunggu, saya penasaran nih. Pendeta Risuli Lubis menginjili di sini dengan membagikan makanan. Kok tiba-tiba ada Kristen masuk Islam? Apakah ini ulah Julius? Iya, tepuk tangan buat Julius. Tadi ada yang benar tadi. Ada yang disebut benar. Wah, Yakobus. Jadi Yesus ternyata juga punya adik di belakang tahun. Yesus, gimana? Ayo bocah. Ya, dalam iman. Tuhannya Yesus bro yang memberkati kita. Oh iya, ya, jadi saya Tuhannya Yesus. Tuhannya Nabi Isa. Coba jelasin Tritunggal gitu kan, pertanyaannya seharusnya kan. Biar Apa lebih lagi lucu. ya? Tanya Tritunggal lah. Istri Muhammad. tunggu. Yo tadi kan udah 2 Islam nih 2 Kristen. Ya, Mending tanya ini. Waduh. Bisa dari coba bisa contohin Yesus ketika berdoa. Nah, Bapak kami di Ya, siapa yang bisa? Wih. Oke, Ibu. Sini berdiri. Jadi Yesus yang dianggap jalan keselamatan juga berdoa. Gimana berdoanya? Oke. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Seperti di bumi. Tuh, bayangin teman-teman. Itu Yesus berdoa ke siapa? Oh, ke bapaknya yang di surga. Ibu berdoanya ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus berdoanya ke wah, ke bapak kamu. Lari teman-teman. Aku dan Bapak adalah Jadi satu. Yesus menurut ibu berdoa ke bapaknya ya. Tidak boleh bawa agama. Tuh, komplain ibu nih. Ibu yang baju kuning nih, pemahaman Islamnya tahu, ditanya masalah Kristen dia nggak tahu apa-apa. Ngeri kali upaya pemurtadan daripada Risuli Lubis ya. Ya, dengan penginjilan dan bagi-bagiin nasi gitu ya. Akhirnya yang Islam pada memeluk kekristenan. Setelah memeluk kekristenan, sekarang terbukti segala yang ditanyakan tentang Kristen gak ada yang bisa jawab. Kalau ditanya tentang Islam, rukun iman, rukun Islam, semua pada tahu. Ya kita nggak tahu ya, di teman-teman ya. Di Matius 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya aku dan Bapak adalah satu. Nggak boleh begitu. Ya, sama-sama. Lucu-lucu ibu nih. masih banyak. Gemes aku. Masih banyak. Aku kasih pertanyaan seputar Indonesia ya. Ya. Siapa wakil presiden pertama Indonesia? Jangan. Sini Pak. Seputar Islam kayak pertanyaannya seru. Siapa? Bung Hatta. Bapak siapa namanya? Paul ya. Hah, Paul? Dari mana Pak? Dari Islam. Ini Pak Paul. Oh iya silakan diambil nasinya. Hah? Loh, Lo itu? Ada kayak juga lagi. loh tadi saya Loh, Tapi dia yang siapa Jayus? belum dapat ternyata. Oh, Udah. udah dapat. udah ya. Oh, ada yang bawa. Kita pesan 40-an. Gak boleh yang satu, jangan ambil dua dulu. Kasihan teman-teman kita. Ya, berbagi. Lanjut, bocah. Oke, pertanyaan Maria waktu menikah. Ah. pertanyaan seputar Islam dan Kristen. Nah, coba. Jadi kita kan di Muslim juga mengenal Nabi Isa dan mengenal Yesus juga. Dan punya ibu. Di mana dari seorang perawan, Yesus dan Nabi Isa itu dilahirkan.
Pertanyaannya, umur berapa Bunda Maria atau Maria menikah sama Yesus? Umur berapa melahirkan Yesus lah? Tahu nggak? Dia menikah. Oh, enggak. Perawan tua. Perawan tua lah tuh. Dia menikah. Lihat tuh Dia perawan menikah, tua. Dia bukan perawan tua. Oh, masih pacaran ya? Tuh, lihat Melahirkan nih, Yesus sekali lah. lagi. Dia menikah. Dengan pertanyaannya. Kita kan di Muslim juga mengenal Nabi Isa dan mengenal Yesus juga. Dan punya ibu. Di mana dari seorang perawan Yesus dan Nabi Isa itu dilahirkan. Pertanyaannya, umur berapa Bunda Maria atau Maria menikah sama Yesus? Umur berapa melahirkan Yesus lah? Tahu nggak? Dia menikah. Oh, enggak. Dia menikah, dia bukan perawan tua. Oh, masih pacaran ya? Melahirkan Yesus lah. Umur melahirkan Yesus kalau enggak. Umur berapa Maria melahirkan Yesus? Bapak tuh. Ada pertanyaan. Bapak ini ada yang udah sunat semua? Apa ada Lihat yang gue belum? reactionnya. Oh, belum sunat ya? Yang Islam pasti sunat, yang Kristen belum sunat. Kebetulan Yesus sunat. Pertanyaannya, Yesus sunat pas umur dia berapa? Tuh, bapak tuh. Berapa? Salah, masih belum. 7 hari lihat. Ini ibu baju kuning nih, pertanyaan Islam dari tadi apa aja dia jawab, istri Nabi semuanya dia bisa jawab. Pertanyaan Kristen tingkat Yesus sunat di hari kapan aja dia nggak tahu. Tapi dia murtad. 7 tahun, masih belum. Salah, masih belum. Masih belum. Masih belum, tuh ganti pertanyaan aja. Yesus disunat dari ke-8. Udah Google. Udah Google. Kurang. Udah Google. Ada yang bisa nyebutin 4 sahabat Nabi Muhammad. Saya Yang bisa. dikenal Tuh, langsung bisa. Siapa? Monggo. Coba. Abu Bakar 1. Utsman 2. Ali. Satu lagi siapa, Pak? Umar. Satu lagi. Umar. Masya Allah. Ini, Pak. Ini, Pak. Bapak namanya siapa? Pak Dias. Dari mana, Pak? Agamanya? Oh, dari sini. Ini Pak Dias. Semoga dilimpahkan. Sama-sama, Pak Dias. Ayo Abang mau kasih pertanyaan? Silakan Bang. Gak apa-apa. Oke, pertanyaan Islam lagi. Umur Oke. berapa Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Angkat tangan dulu lah. Cuman Gugur. Angkat tangan dulu. Oh ya. Angkat tangan dulu, baru kasih jawaban. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW meninggal? Angkat tangan dulu. Umur. Umur berapa Nabi Muhammad meninggal? Tuh. Kita lihat ya imannya apa ya, Kristen apa Islam ya. suruh nyanyi. Siapa namanya Bu? Ada yang agama apa? Oh Islam, tahu ya. Oh, masih Islam. Mantap, alhamdulillah. Sama. Beberapa ada yang Kristen loh, teman-teman. Salah. Oh ibu dikasih pertanyaan Kristen malah nggak tahu. Oke, lahirnya Nabi Muhammad tahun berapa? Angkat tangan dulu. Ya, bocor. Ngeri ibu baju kuning ini. Ibu baju kuning ini murtadin, tapi semua pertanyaan Islam dia bisa jawab. Ditanya Kristen, sampai istri suami Maryam aja dia nggak tahu. Suami Maryam, Yusuf dia nggak tahu. Dia bilang perawan tua. Nggak nikah, pacaran doang. Ibu mending balik Islam lagi. Iya, Ibu mending balik. Kristen aja banyak yang nggak tahu. Tuh.
Tuh, Aduh, teman-teman unik. subhanallah Asra. Saya aja nggak tahu, dia tahu. Pengen. Seputar Indonesia aja. Nggak usah, agama aja. Oke, ada pertanyaan tentang Islam. Kapan Al-Quran dulu turun? Ya Bu, kapan? Ya, boleh. Oke. Sini, Bu. Mantap. Malam nuzulul Quran 17 Ramadan, tepat di mana ayah saya Siapa meninggal. namanya? Ibu Ira dari Islam apa? Islam. Oh, Islam, alhamdulillah. oh Jawa Timur juga ya? Alhamdulillah masih Islam. Nah ini, Bu. Makanya pindah ke Islam tiap hari. Ibu baju kuning kira-kira makan babi ya? Cak? Ada yang tanya nggak kira-kira? Oke. Yang tahu aja ya. Boleh. Ibu udah. Kalau nggak siapa yang tahu lari ke depan duluan. Nah. Angkat. Siapa yang kita sebutin 10 malaikat dalam Islam? Ayo. Ya, ayo sini, Bu. Jibril, Mikail, Jamal. Jangan apa, Bu? Kalau mau jawab. Yang hitam tuh. Ayo sini maju. Ayo. Ayo. Ini awas ya, kalau ngafalnya kayak gini ya, kayak adik ini ya, kayak adik ini. Awas ya ini kalau ngafalnya ini kayak adik ini, nih. Bentar ya, saya buka dulu. Nah. Ini ya, kita buka ya. Satu video, Jibril, Mikail, ada Jamal. Ini awas ya ibu-ibu ya. Kalau ngafalnya gini. Jibril, Mikail, Jamal. Nih, awas ya. Awas kalau ngafalnya kayak gini ya, Bu ya. Nih, jangan sampai kayak adik nih. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Jamal. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Jamal. Jamal naik pangkat loh, Jamal jadi malaikat. Seneng banget Jamal. Oke, kita lihat komentar penonton ya. Komentarnya yang lucu emang di komentar. Naik pangkat nggak tuh Jamal? Naik pangkat dari mana? Sunandar 72 Malik Ridwan begitu deh, ojo Jamal yo. Bapak aing deh. Mau muntah aku. Jamal kamu tuh kopian deket rumahku kok disebut. Jamaluddin. Nggak ketawa aku. Aduh, ada siapa ini nih? Pangkat Jamal, astagfirullah, Jamal. Ayo udah kita lanjut ke ibu-ibu yang tadi ya. Aduh, masya Allah, kita nggak tahu ya, dunia udah sampai di mana ya teman-teman ya. Semoga kita dalam keimanan kita yang benar yaitu Islam ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut. Siapa, Bu? Malaikat dalam Islam? Jibril, terus Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Anjay mulet. Malik. Sebelum Malik ada siapa? Malik, Ridwan, kurang 2. Atib, Rob. Malik, Ridwan, Oke, siapa namanya, Bu? Reza. Reza, dari Islam apa Kristen? Oh, masih apal ya, Bu ya? Oke. Mantap. Semangat, Bu Reza. Apa dia Islam apa Kristen tadi teman-teman? Coba. Kurang 2. Atib, Malik, Rob. Ridwan, Tunggu. Oke. Dia dari Siapa agama. namanya, Bu? Reza. Reza, dari Islam apa Kristen? Oh, masih apal ya, Bu ya? Oh Islam, alhamdulillah. Semangat, Bu Reza. Alhamdulillah masih Islam. Alhamdulillah ya. Rambutnya mulet loh. Anjay. Oke. Siapa yang bisa baca surat Al-Kautsar? Gugur. Ibu baju kuning nih Kristen. Udah dapat jangan sama lo ini kesempatan.
surat Al-Ikhlas. Angkat tangan. Ada, silakan Bapak. Di sini Pak. Maju sini. Mana surat Al-Ikhlas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا Oke. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Didi. Oke. Dari agama? Islam ya, masih apa? dimakan. Apalagi Pak? Udah, Udah itu. Minggu depan kita kesini lagi. ayat yang pertama turun Belajar. Oh, ada pertanyaan bagus. Ayat yang pertama turun. Dapat titipan pertanyaan. Ayat yang pertama turun. Siapa yang bisa baca dan Berdiri, melafalkan? jangan ngomong. Ya, berdiri. Ayo sini maju Pak. Dari Kristen ini Bapak ya? Kristen Bapak nih. Nah, bacanya. Bukan alif. Baca saya. Wah, gugur Pak. Coba yang bisa dibuka sudah pertama. Ayo yang bisa. Bro, oke. Yang hafal siapa? Jangan bapak aja. Atau ini ayat yang pertama diterima Yesus. Ayat yang pertama diterima Yesus. Apa ayat yang pertama Yesus? Soalnya gini Bu, di ayat 13 ayat belakang diterima ayat menerima firman dari Bapa. Ayo sebutin satu ayat yang pertama diterima Yesus. Ayo Bu, ibukan gitu. Katakanlah hai manusia, Dominas, Malikinas, Raja manusia, Ilahinas, Tuhan jadi manusia. Siapa Tuhan? Tuhan jadi manusia. Ilahinas, Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia siapa? Yesus. Kita ulang dulu. Ayo Bu, ibukan gitu. Katakanlah hai manusia, Dominas, Malikinas, Raja manusia, Ilahinas, Tuhan jadi manusia. Siapa Tuhan? Tuhan jadi manusia. Astagfirullah. Temen aku lagi tidur. Ilahinas, Tuhan jadi manusia siapa? Yesus. Aduh, gue agak muntah gue. Ngakak coy. Bu, ngertinya kan? Ilahian Tuhan, Hitnas, Gila itu. sesembahan manusia. Gila mana dah? Udah. Beda ya teman-teman nih, Bu. Ini kasih salah antara ilah sama ilah. Ilah Tuhan, tidak ada salah. Saya baca Ilah Inas katakan Tuhan yang menjadi manusia. Padahal di Islam itu ilah kafir yang mengatakan Tuhan yang manusia. Lah kafir. Lagi. Oh, seputar Indonesia. Ya boleh. Oke, pertanyaan seputar Tunggu, Indonesia. teman-teman izin ya, sekali lagi aja. Lucu banget, sumpah aku ngakak di sini. Ayat menerima firman dari Bapa. Dia Dengar nih. Katakanlah hai manusia, Dominas, Malikinas, Raja manusia, Ilahinas, Tuhan jadi manusia. Siapa Tuhan? Tuhan jadi manusia. oh, ngertinya kan? Ilahian Tuhan, Hitnas, Gila itu. sesembahan
Iya. Gila mana dah? Gila makin ngomong. Udah. Beda ya teman-teman, ibu ini masih salah antara ilah sama ilah. Sama ilah Tuhan. Saya baca. Katanya Tuhan yang menjadi manusia. Padahal di Islam itu setelah kafir yang mengatakan Tuhan jadi manusia. Setelah kafir. Ayo lagi. Saya baca dari Indonesia. Oh, seputar Indonesia. Ya boleh. Bukan Indonesia. Oke, pertanyaan seputar Indonesia. Ya betul dibaca Gibran. Bebas. Bentar. Pertanyaan. Kerajaan yang berhasil menyatukan Nusantara. Majapahit. Bapak ini duluan. Majapahit di bawah Patih siapa? Patih Gajah Mada. Nama siapa? Patih. Dari ada. Oke, sama-sama. Udah nggak boleh. Hah? Silakan. Boleh bebas. Udah jangan. Oh, yang muda. Dengerku yang Buddha. Ini hampir Yang udah kasihan yang lain berbagi. Oke, mungkin yang ini kita bagiin nggak apa-apa lah untuk yang udah jawab. Kita ada biskuit 3, kita bagiin ke teman-teman yang udah jawab masih boleh. Oke? Tunggu ya, kita tanya dulu. Maksudnya yang udah jawab. Boleh ikut. Jadi Ya. Sama sekali. Pertanyaannya, Indonesia kan pernah dijajah. ya udah teman-teman ya. Nah, ada yang bisa sebutin Sama satu lagi nih pemberitahuan ya sebelum kita lanjut nih buat kalian semua. Saya bentar nggak ada. Ibu diam. Nih buat teman-teman. Nah di situ ada nomornya tuh. Nah ini yang mau tergerak bantu Ko Julius ya. Nampak nggak nomornya? Ntar aku. Gimana cara mode bersih ya? 0813 64 80 itu. Pokoknya lihat sendiri. Ini yang jelas ya. Ini yang mau mendukung bakti sosial, karena kalau nggak kita buat bakti sosial yang seperti ini teman-teman, apa namanya tuh, ya you know lah, Risuli Lubis makin merajalela dia nanti untuk memurtadkan orang. Ini ibu ini Kristen dia nggak tahu, kalau Islam dia tahu. Intinya ilahinas Tuhan manusia, apa Tuhan jadi manusia. Belanda, Jepang, satu lagi siapa? Luar KTT. Ya. Ya memang betulnya KTT. Iya. Ibu ini udah jadi oten, jadi agak ngeyel guys. Ini ciri-ciri. Ya, bukan ngeyel, ya. Dapat gojek lagi. Apa lagi? Oh iya, kebetulan besok kan mau puasa. Ya. Ada bisa yang dijelasin arti puasa nggak siapa? Selain yang Boleh, nggak apa-apa untuk biskuit aja. Pak, Boleh, Bapak. gimana Pak? Berdiri Pak, sini aja Pak. Arti puasa menahan hawa dan nafsu. Menahan hawa dan nafsu. Ya. Sampai kapan? Dari kapan? Dari sampai kapan dan Nggak sampai ada. kapan? Menahan makan dan minum. Menahan diri dari hawa nafsu, udah bener. Ya. Selain dari hawa dan Waktunya nafsu apa dari lagi? kapan? Waktunya itu dari kapan sampai kapan? Mulai 1 Ramadan? Ya, waktu melakukan puasanya. Dari bulan, Dari subuh dari subuh sampai azan maghrib. Ya. Selain hawa nafsu yang ditahan apa lagi Pak? Kalau di puasa? Haus dan lapar. Haus dan lapar, oke. Biskuit dulu ya Pak. Makasih. Oke, sampai jumpa Pak. Tiga lagi jawab. Apa lagi? Bebas. Seputar Indonesia dulu lah kita ganti. Presiden keempat Indonesia siapa? Ibu dulu siapa? Orochimaru. Nggak apa-apa biskuit Pak. Orochimaru. Megawati.
Megawati masih belum. Masih belum salah. Orki Mari, Bentar. Oke. Yon Daime, Yon Daime Namikaze, Oh iya iya. Yon Daime, Yon Daime. Nama siapa Bapak? Namanya siapa Pak? Pak Jody. India. Ya. India. Oh, Oh, Hindu. Hindu, Hindu dia. Oke, ini pertanyaan nasionalis. Siapa yang bisa lafalin Pancasila? Pancasila. Nah, ini udah teman-teman. Ibu nih duluan, ibu nih duluan. Oh iya, Bapak. Ibu bukan. Ibu Bapak. Kalau salah nggak dapat ya. Ya, kalau salah nggak dapat ganti yang lain. Hati-hati di sila depan. Sini lagi Gol, sini lagi Gol, biar nampak. Ayo Pak, kelima sila. Ya, satu. Nah, udah kelar teman-teman ya buat reaksi kita hari ini, yaitu reaksi tentang pemurtadan yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis dengan menginjili dan memberikan makanan dengan membawakan narasi-narasi Al-Quran, kemudian dia balik untuk percaya Yesus. Seperti yang udah kita saksikan tadi, ilahin nas, Tuhan jadi manusia. Aduh, ibu, Tuhan jadi manusia, aku sumpah ngakak banget, Bu. Yaudah teman-teman, makasih banyak. Kita tutup dulu sesi ini, nanti kita ganti dengan sesi berikutnya. Nah, kita cari dulu video yang asik-asik lagi, kita reaction. Jangan lupa untuk kembali di channel Almatiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya tunggu, kita tutup dulu dengan seperti biasa dengan tunggu. Ini dia. Nah, ya teman-teman ya, yang ikut tergabung boleh bantu-bantu ya saudara ya. Jadi Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa. Jadi sosial eksperimen yang dilakukan Kojul ya untuk membentengi pemurtadan ya yang sudah kian banyak terjadi. Oke lah teman-teman, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.